kali ini dia ada streamer dari Kak Ciela Amor. Halo. Thank you buat Kak Ciela udah nyempetin waktunya dan kita nggak sabar banget buat sharing-sharing terkait live stream, terkait tips and tricks dan juga lain-lain. Sebelumnya aku boleh tahu nggak sih apa kabar Kak Ciela? Baik, alhamdulillah, baik-baik. Kesibukannya berarti live stream aja atau ada yang lain nih? Kesibukan aku kan aku udah punya anak ya, Mmm. jadi paling kesibukan aku tuh, sekolahin anak, terus, pulang, beres-beres, live stream, udah. BTW kalau kamu nggak bilang kamu punya anak, aku tuh mikirnya kita tuh sepantaran tau. Ah, Karena nggak nggak ada. kelihatan, karena beneran nggak kelihatan, Kak. Awal aku mikirnya kayak sepantaran sama Kak Aisyah, terus sama Kak JM, dan lain-lain gitu. Kayak aku nggak Mmm, expect kamu malah udah punya anak nikah. Mungkin nikahnya nikah muda ya? iya, aku nikah muda dulu. Wah. Nah, kan, sekarang Kakak itu udah mulai memutuskan live stream ya. Itu sebelumnya itu apa sih motivasi Kakak sehingga Kakak tuh lebih milih untuk menjadi seorang streamer? Pertama, karena aku emang dulu, dari sekolah Mhm. juga jurusan broadcast ya. Oh. Jurusan broadcast itu kayak tentang hosting, tentang, pembawa acara kayak gitu, ada juga yang media, belajar kamera dan sebagainya ya. Jadi, nyambung aja gitu sama jurusan aku yang dulu, pas sekolah. Terus yang kedua juga karena aku kan lebih banyak di rumah, nggak Mhm. bisa ninggalin anak aku. Jadi, menurut aku solusinya sih yang paling tepat aku jadi streamer aja. Bisa sambil ngawasin anak, bisa sambil nge-live, alhamdulillah ada pemasukan juga gitu. Tapi emang dari awal pengen jadi streamer atau sebelumnya tuh Kakak punya cita-cita lain gitu? Ada, dulu aku pengen banget jadi astronot sih. Langsung astronot ya? Oh my god kita sama Mhm, kita sama kita sama. Dulu juga iya pernah pengen jadi astronot, terus akhirnya malah jadi streamer sekarang. iya, tapi ini aku juga suka sih, aku menikmati apa yang aku jalanin sekarang, aku enjoy sama apa yang aku jalanin sekarang. Tapi emang kenapa sih, kamu ngerasa enjoy banget atau mungkin ada hal yang bikin kamu jadi semangat, entah itu dari penontonnya atau emang, kamu suka ngomong atau kayak gimana? Aku juga sebenarnya suka ngomong walaupun agak introvert, tapi Mmm. kalau di depan kamera mungkin suka ngomong, biar nggak kesepian juga, ada temen-temen, dan cari duit juga. Tapi kan kalau jadi streamer itu nggak yang selalu naik terus dong, Kak. Pasti ada titik di mana kayak penonton sepi dan lain-lain. Nah, itu tuh gimana sih cara kamu buat tetap konsisten memulai live stream dan, cara apa yang kamu lakukan biar live stream kamu tuh makin rame? Menurut aku harus konsisten sih, setiap hari harus live di jam yang sama, Mmm. yang paling penting harus konsisten, live di jam yang sama, bonding ke penonton tuh harus, eee, biar penonton tuh ngerasa deket gitu, jangan sombong lah intinya. Weis, bener banget. Mhm, Awal mulai live stream tuh kamu udah berapa lama sih? aku kayaknya udah sekitar 2 tahun sih. Wah, 2 tahun? Mhm, Wow, awal-awal itu pasti nggak yang langsung rame dulu kan? Itu iya kamu iya, gimana awalnya? mhm. Awalnya dalam seminggu aku malah nggak ada viewer sama sekali, nggak ada Wah. viewer sama sekali. Heeh. Cuman satu, paling itu pun teman aku. Habis seminggu itu baru, eee, makin naik, ada viewersnya gitu. Mhm. Kan dari awal mulai live stream nggak seperti yang sekarang dong. Mungkin Kakak bisa ceritain juga transformasinya dari yang mungkin tadinya live stream pakai handphone atau kayak gimana gitu yang bisa Kakak ceritain ke teman-teman semuanya gitu? Iya dulu aku juga, pertama-tama live stream tuh cuman pakai HP, main game cuman pakai HP, ininya, live-nya gitu, Heeh. kayak gitu. Mhm. Terus, sedikit-sedikit
beli beli ini, buat PC, Oh, nabung, beli buat kamera dan sebagainya, nyisihin uangnya gitu. oh berarti Alhamdulillah berarti pendapatan sebagai streamer tuh lumayan banget ya? alhamdulillah. Iya, oke. Kalau boleh di-spill ya, Kak, coba pendapatan terbesar selama sebulan itu berapa? Selama sebulan Iya. yang paling gede ya alhamdulillah ya, bisa sampai 20 juta. 20 juta. Wow, berarti itu, kalau misalkan berarti pendapatan sekali donat terbesar, itu berapa? Kalau dana terbesar dalam satu hari, Iya. 8 juta. Wah, Alhamdulillah. Makasih ya, gokil gokil gokil, keren 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 keren. Padahal sih ya, sekarang tuh emang banyak banget akhirnya orang-orang tuh milih buat jadi streamer, karena ngelihat katanya pendapatannya besar, padahal cuman ngobrol di depan kamera. Padahal kan setiap mhm, live stream tuh pasti ada tantangannya sendiri. Nah, kalau buat iya. Kacela sendiri, tantangan menjadi streamer tuh seperti apa sih? Tantangannya itu harus melawan rasa males sih, Malesnya rasa ya? males, iya. Sama, kalau kita kan pasti ada naik turun ya, Mhm viewers, donat, dan sebagainya itu, dan pasti ada hal-hal yang bisa bikin kita bete gitu. mhm. Itu yang bikin kita males, terus pengen nyerah, Iya, tapi nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap jalanin terus gimana keadaannya. Terus, aku juga mikir ya, mhm kita jadi streamer itu udah termasuk enak, termasuk gampang buat cari uang ya daripada mhm. orang-orang di luar sana yang kerjanya panas-panasan, Iya, hujan-hujanan, bener. sampai malam, sampai pagi gitu. Kita tuh masih bingung-bingung banget, masih enak banget, Mhm. jadi harus disyukurin. Terus mungkin Kakak bisain, banyak banget kan ini streamer-streamer kecil baru mulai live stream ya. Tips yang bisa Kakak lakukan apabila mereka tuh lagi semangatnya tuh lagi down banget nih. Kira-kira yang Kakak lakukan di masa seperti itu apa? Harus tetap berusaha, harus ingat sih titik di mana kita paling sakitnya gimana, Hmm. gitu. Sampai akhirnya di titik sekarang aku juga ngerasa bangga banget sih sama kamu. Kira-kira hal apa yang paling mahal yang bisa kamu beli dari, pendapatan kamu selama jadi streamer? Yang paling mahal, PC sih, Oh PC. Wisi, itu rakit sampai berapa juta, Kak? Sekian-sekian lah, 3 lah, 3 lah ya, 30-an ya, mhm, 30-an. karena niatnya Gokil. kan kemarin mau nge-lab game-game horor 10 Mhm. menitnya Winda ya. Nah, tapi nggak terjalani sampai sekarang, masih main Mobile Legends, tapi rezekinya di situ ya udah jalanin aja. Tapi nyangka nggak sih, Kak, ada di titik sekarang yang kayak awal kamu ngerasa kayak, "Ya udah kita main-main aja, nggak berharap pendapatannya segitu," malah malah sekarang jadi Kak Cela yang udah dikenal sama viewers, Kak Cela yang udah dikenal oleh kalangan streamer, itu ada rasa bangga tersendiri nggak sih? Dan mungkin Kakak punya harapan ke depannya itu seperti apa? Bangga banget dong, aku tuh terharu ya sama viewers-viewers aku yang rela buat nungguin aku nge-live, nemenin aku nge-live. Aku berharap mereka tetap stay sama aku, tetap support aku, tetap nemenin aku, karena, berkah juga buat aku mempunyai orang-orang kayak mereka gitu, yang baik banget sama aku. Kalau gitu Kakak kenapa sekarang tuh milih game-nya itu adalah Mobile Legends? Padahal kan sekarang tuh Mobile Legends lagi banyak nih pesaingnya, Kak. Dan gimana cara Kakak bikin viewers itu memilih untuk nonton Kakak dibandingkan dengan streamer lain? Gimana ya, mungkin pilihan juga sih buat mereka, Mhm. karena mereka juga deket sama aku, temenan sama aku, gitu. Jadi gitu, Nah itu sih, bukannya mhm, mhm, cara cara Kakak gimana buat gimana? deketnya loh, itu kayak keren banget, bisa bikin viewers yang tadinya nggak kenal malah jadi deket dan stay terus bahkan ngasih donate ke Kakak, itu kan hal yang oh my god, lumayan susah ya buat streamer-streamer pemula.
Pasti di awal kita harus ini sih, harus kasih misalnya primabar dulu, Mmm, primabar gitu. Primabar, kita cobain dia main sama kita gitu, kita temenin, main, ngobrol, kalau dia nyaman sama kita, pembawaan kita bagus, kita ngomongnya sopan dan sebagainya, dia bakal nyaman di room kita, oke. gitu. Tapi aku kan juga kenal Kak Cela udah lumayan lah ya, udah lumayan lama. Sampai akhirnya udah di titik sekarang, aku penasaran juga apa yang bikin Kakak tuh tetap stay di Sibagi dan kita tuh bisa sampai di titik sekarang gitu untuk tetap memilih platform donatnya itu adalah Sibagi. Menarik ini, aku paling suka ya. Tentu saja karena si Bagi itu ya, kata orang-orang yang ngedonate aku Mmm, itu, yang paling simpel cara cara transaksinya katanya, mhm, gitu. Terus yang kedua, tema-temanya banyak. Jadi kita tuh bisa bisa customize sekreatif kita, mhm, tuh. Aku kan suka pink, jadi aku customize jadi warna pink gitu. sesuai banget ya, kita tuh Pinky Girls Mhm. banget. Sekarang coba deh Mhm. pesan untuk, para orang tua nih, kan Kak Cela sekarang udah jadi orang tua ya, untuk, para mom di luar sana yang pengen punya penghasilan dan tipsnya itu apa dari Kak Cela? Tipsnya itu, kalau dari aku ya, jalanin apa yang bisa dijalanin aja. Kayak aku, yang aku jalanin bisanya ini, aku kebisaannya ini, jadi aku jalanin yang ini. Yang penting selama itu hal-hal positif, selama itu nggak merugikan siapapun, nggak merugikan diri sendiri, nggak apa-apa, jalanin aja. Misalnya ada yang suka jualan kue, Mhm. suka, eee, apa aja lah pokoknya, pokoknya hal positif jalanin aja, demi anak. Tapi, kan sekarang ya, misalnya banyak ibu-ibu yang ngerasa pengen live stream, kan live stream kan sekarang, banyak juga ya, Kak, nggak cuman main game, tapi juga bisa jualan, bisa yang lain-lain. Tapi mereka tuh masih bingung untuk membagi waktu antara ngurus anak dan juga buat senggangin waktu live stream ini. Kalau misalkan dari Kak Cela sendiri, itu gimana sih buat ngaturnya dan kok bisa gitu loh? Mungkin orang-orang pasti bakalan mikir yang mom muda tuh pada bilang kayak, "Kok bisa ya dia dapetin penghasilan tapi juga bisa ngurus anaknya?" Kayak gitu. Mmm. Kalau itu sih karena mungkin aku beruntung ya, anak aku itu udah agak mulai dewasa ya. Mhm, Jadi dia ngertiin kalau aku lagi live, walaupun kadang-kadang memang kalau misalnya lagi haus, dia minta susu atau minta mmm, makan atau apa, itu wajar banget, aku kasih aja. Dan untungnya viewers aku itu pada, apa ya, mentoleransi mhm. ketika misalnya anak aku minta susu, bahkan aku sampai apa itu. Tapi kayaknya kalau viewers kamu nggak dikasih tahu kamu punya anak, mereka juga mikirnya kamu belum punya anak sih, Kak. Mana ada, Eh, coba dong, adenya ada, anaknya ada? adiknya lagi di sebelah, Oh lagi ya? jadi aku kasih pup sama susu dulu, Umur berapa dia sih, masih Kak? homs. Ya udah 3 tahun. Oh 3 tahun. Dan ini tuh Kakak live stream juga di-support juga ya, antara dengan keluarga yang lain? Iya, kadang-kadang ada keluarga aku, ada adik aku juga ke sini. Sama yang kayak sorry banget nih, waktu itu kan kayaknya Kak Cela pernah bilang katanya Kak Cela tuh menafkahi anak juga ya jadinya. Nah itu mungkin bakalan jadi apa ya, satu hal panutanku mungkin, aku kan juga masih banget belajar, terutama belum punya pengalaman, berkeluarga juga. Nah dari Kak Cela sendiri, mungkin bisa ngasih tips juga terkait mom di luar yang mau mulai live stream, tapi mereka tuh, masih ngerasa takut gitu.
Ada sih kayak teman aku juga ada yang aku ajakin live stream, tapi Mhm. dia kebanyakan dari mereka itu ya takutnya nggak ada viewer, Iya, takutnya nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang donate. Tips aku sih harus yang pertama banget harus percaya diri dulu, harus percaya kalau rezeki itu ada. betul, Ya kita ikhtiar, berusaha mhm. gitu. Iya sih, bener banget itu. Ya ampun. Dan next deh mungkin, eee, pesan buat para donatur Kakak nih yang udah nge-support Kakak, yang udah setia sama Kakak dari mulai Kakak live stream dari handphone sampai di titik sekarang tuh seperti apa? Dan mungkin ada pesan juga buat si Bagi yang kita berharapnya sih semoga kita bisa di titik yang level up gitu. Amin, mhm. Pesan aku buat donatur aku ya, semoga selalu sehat, selalu dilimpah rezekinya, jangan jerak-jerak donate aku ya, selalu donate aku ya. Terus buat si Bagi juga semoga selalu sukses terus, selalu Amin. berkembang. Sekarang aja udah bagus sih, kalau kalau udah berkembang-berkembang lagi makin bagus lagi, wah. Sama satu mungkin terakhir ya penutupnya, harapan Kakak buat live stream Kakak ke depannya apa? Mungkin dari podcast kita sekarang bisa jadi hal yang nantinya pada saat Kakak udah lebih besar dari ini, Kakak ngerasa yang kayak, "Ya ampun dulu apa yang aku omongin di podcast ternyata bisa terjadi ya." Kan kita nggak ada yang tahu buat ke depannya kayak gimana. Mungkin ada nggak sih Iya. harapan atau, eee, sampai Kakak mau menyampaikan sesuatu kepada Cella yang akan datang kayak gitu? Mmm, Gimana tadi? Jadi gini, it's okay. Jadi, ada nggak sih pesan Kakak buat Kakak sendiri? Karena kan kita nggak tahu ke depannya kalau misalnya Kakak itu udah menjadi besar namanya. Mungkin kan harapan yang Amin. sekarang ini adalah sesuatu hal yang bisa terjadi di masa depan kan gitu. Mungkin Kakak mau ngucapin terima kasih atau harapan Kakak buat ke depannya di live stream tuh apa? Kayak gitu. Harapan ke depannya aku sih semoga tetap bertahan di live stream ini. Semoga selalu sehat, selalu bisa ngejalanin terus sampai ke depannya. Kalau kalau aku jadi besar nanti ya, semoga aku tetap, apa ya, down to earth lah. Rendah Mhm. hati. Sekarang, mungkin terakhir, pesan-pesan buat para mama muda yang berkarir juga seperti Kakak, terutama Kakak kan sebagai live stream dan mungkin ada hal yang bisa Kakak semangatkan ke mama-mama di luar sana gitu. Pokoknya harus tetap semangat, kita ingat siapa yang kita, perjuangkan, kenapa alasan kita buat berjuang, itu sih. Oke, thank you banget ya buat sharing-sharing-nya dan ini tuh berharga banget gak cuman buat para streamer, tapi juga para mama-mama yang hidupnya juga bertahan demi anaknya dan memulai terutama dari langkah kecil dulu kayak Kak Cela sampai akhirnya bisa di titik ini. Kita super excited banget dan mungkin Kakak boleh informasiin sedikit juga, kesan Kakak selama pakai si Bagi dari mulai awal sampai akhir tuh seperti apa? Buat penutup. Pesan aku buat si Bagi, aku sangat puas pakai si Bagi ya. Aku nggak pernah pakai platform donat sepuas ini sih. Oh my god. Udah mah, temanya bagus ya, ada pinky-pinky, terus adminnya juga ramah, Masya Allah. Kakak ini ya maksudnya ya. Terus, satu lagi, pajaknya yang paling kecil ya guys. Pajak yang paling kecil itu salah satu paling penting gitu. Oke, jadi itu ya, buat teman-teman mungkin yang lagi pada bingung untuk pakai platform bisa nyobain kayak Kak Cela untuk pakai platform Donet dari si Bagi juga. Makasih banyak ya Kak Cela udah nyempatin waktunya dan
kita sangat senang banget bisa ngobrol, semoga di lain kesempatan kita punya waktu lagi buat sharing-sharing dan ketemu sama Kak Ciela di next level selanjutnya. Pokoknya buat, harapan aku ke live stream Kak Ciela semoga bisa semakin rame, bisa semakin Amin. banyak yang ngedukung Kak Ciela, bisa semakin besar nama Kak Ciela, dan semoga kita bisa tetap grow up bareng-bareng dengan si Bagi. Oke, Amin. segitu dulu mungkin thank you buat Kak Cela. Oke, mantap.